Shalom, Bu Ros dan teman-teman. Saya Aditya Rafael Andi Sigit. Saya dari kelas 12 MIPA 2 dan hari ini saya akan melaksanakan khotbah untuk memenuhi ujian praktik agama Kristen. Dan hari ini saya akan membawakan tema memilih harapan ketika kita tampak putus asa. Sebelum kita memulai untuk khotbah, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Mari Bu Ros dan teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami pada hari ini untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan khotbah pada hari ini agar hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan lancar dan bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sebelum kita memulai dengan khotbah, mari kita menyanyikan sebuah lagu judulnya Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, lah harapan dalam hidupku, lah harapan dalam hidupku. Sekarang mari kita mulai khotbah pada hari ini dengan membaca Mazmur pasalnya yang ke-71 ayat 1 hingga 24. Mazmur pasalnya yang ke-71 ayat 1 hingga 24. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu ku puji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya, bumi Engkau akan menaikkan aku kembali.
Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya, yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Demikian pembacaan ayat Alkitab pada hari ini. Mari kita mulai dengan khotbah pada hari ini. Jadi kita akan mulai khotbah. Hari ini saya akan membawakan tema, yaitu harapan ketika kita memilih harapan ketika kita tampak putus asa. Jadi jika kita menonton berita di TV akhir-akhir ini, kita melihat banyak laporan tentang stres, keputusasaan yang dialami banyak orang hari ini. Misalnya kayak PHK, pengangguran, penyitaan, kebangkrutan, dan bencana alam memberikan tekanan besar pada keluarga untuk putus asa dan menyerah pada keputusasaan. Kita juga bertemu banyak orang Kristen yang menghadapi masa-masa sulit dalam keuangan, kesehatan, keluarga, atau emosi mereka. Seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka berada di ujung tali mereka dan iman mereka sedang diuji. Pada saat seperti itu, kita perlu tahu kemana harus meminta bantuan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat tersebut diambil dari Mazmur 121 ayat 1 hingga 2. Jadi tidak peduli keadaan sulit apapun yang mungkin kita hadapi, Tuhan ingin kita tahu bahwa kita dapat bersandar kepadanya sebagai bantuan kita saat ini di saat-saat yang sulit. Pada Mazmur 46 ayat 1 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Mazmur 3 ayat 3 mengatakan bahwa meskipun kita mungkin merasa dikelilingi oleh masalah di setiap sisi, Tuhan ingin menjadi harapan kita yang mengangkat kepalaku. Jadi yang pertama saya mau menceritakan tentang ketika sungai menjadi kering. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab juga sebenarnya sering mengalami pencobaan yang mirip dengan yang kita hadapi saat ini. Misalnya meskipun Tuhan menyediakan Elia makanan yang dibawa oleh burung gagak dan air di sungai, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Pernahkah kita merasa sungai kita mengering dan bantuan serta persediaan Tuhan tidak ada dimanapun? Mungkin kita merasa seperti itu hari ini. Berjuang untuk memenuhi kebutuhan, bertanya-tanya apakah Tuhan akan setia memenuhi kebutuhan kita. Pada saat seperti ini penting untuk kita ingat bahwa setiap kali kita meminta mujizat kepada Tuhan, Dia akan memberi kita petunjuk. Dalam kasus Elia, Tuhan menyuruhnya pergi ke Sarfat, dan di ayat 1 di Injil 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dikatakan bahwa bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan tanpa perdebatan atau penundaan, Elia segera bersiap dan pergi ke Sarfat pada ayat ke-10, dan dia memilih untuk taat, mengetahui bahwa ketaatan adalah satu-satunya harapannya untuk membuka persediaan supernatural Tuhan dalam hidupnya.
Dan yang kedua, saya akan menceritakan tentang hanya butuh segenggam. Dan sama seperti Elia yang harus memilih apakah akan menaati perintah Allah atau tidak, demikian juga janda yang ditemuinya di Sarfat menghadapi keputusasaan dan juga keputusan yang sulit ketika sang nabi berkata kepadanya di ayat ke-11, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Dan ini mungkin bukan permintaan yang sangat sulit, tetapi kita juga harus memahami situasi wanita itu. Di ayatnya ke-12 dikatakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku, dan setelah kami makannya maka kami akan mati." Tentu ini adalah sebuah dilema. Janda ini hampir tidak punya apa-apa lagi, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi kita tahu bahwa segenggam ini adalah kunci keajaiban janda tersebut. Menghadapi situasi yang tampaknya tanpa harapan, janda itu bisa saja menyerah pada ketakutan dan ketidakpercayaan. Tetapi sebaiknya dia memilih harapan dan menaati perintah Tuhan. Jika wanita itu mempertahankan persediaan makanannya yang sedikit, hanya persediaan itu saja yang akan dia miliki untuk hari kedepannya. Tapi ketika dia mematuhi instruksi Tuhan dan melepaskan apa yang ada di tangannya, Tuhan campur tangan dalam keadaannya dan melepaskan kelimpahan supernatural yang ada di tangannya. Meskipun instruksi Tuhan ini kepada janda miskin ini tampaknya sama sekali tidak masuk akal, tujuannya bukanlah kematiannya, tetapi berkat. Elia meyakinkannya bahwa jika dia mau menurut, pada ayat ke-14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dia memilih untuk menaati Nabi Tuhan, dan hasilnya adalah persediaan yang ajaib. Pada ayat ke-15 hingga 16 dikatakan bahwa lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sungguh sebuah keajaiban yang luar biasa. Di masa kekeringan dan kelaparan, wanita yang putus asa ini berubah dari tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Dari ambang kelaparan dan kematian, dia mengalami hidup dan kelimpahan. Semua karena dia memilih untuk menaati abdi Allah dan mempercayai firman Tuhan kepadanya. Yang ketiga, saya akan ceritakan tentang apa yang ada di tanganmu. Jadi kunci untuk perubahan dalam hidup kita itu bukanlah di tempat yang jauh. Itu ada di tangan kita, tapi ada satu masalah. Apa yang kita miliki di tangan kita harus kita transfer ke tangan Tuhan. Berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang yang kelaparan? Cuman 5 roti dan 2 ikan. Dan jika mereka dipindahkan ke tangan Yesus dan diberkati olehnya. Tapi berapa banyak orang yang dapat diberi makan tanpa berkat Yesus atas roti dan ikan ini? Mungkin 5 atau 10. Dan dalam Keluaran 4 ayat 2, Tuhan menanyakan Musa pertanyaan yang sama yang dia tanyakan kepada kita hari ini. Apakah itu yang ada di tanganmu? Yang ada di tangan Musa pada saat itu hanyalah tongkat penggembala kayu sederhana. Tetapi setelah
Dia meletakkannya dan menyerahkannya ke tangan Tuhan. Itu semua berubah menjadi tongkat Allah. Bisa membelah Laut Merah, mengeluarkan air dari batu, dan dapatkan kemenangan atas pasukan-pasukan musuh. Yang keempat juga saya akan menceritakan tentang doa seorang anak. Terdapat sebuah lagu yang berjudul A Child's Prayer, atau yang ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Doa Seorang Anak. Lagu ini merupakan karangan seorang penulis lagu dari Amerika Serikat yaitu Janice Perry. Lagu ini menceritakan tentang doa seorang anak kepada Tuhan. Terdapat sebuah bait yang menurut saya menarik. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Kalau kita translasikan ke bahasa Indonesia, baitnya seperti ini. Bapa Surgawi, apakah engkau benar-benar ada di sana? Dan apakah engkau mendengar dan menjawab doa setiap anak? Ada yang bilang surga itu jauh, tapi saya merasakan engkau dekat di sekitar saya saat saya berdoa. Kita dapat melihat bahwa ada seorang anak yang bertanya kepada Tuhan, apakah engkau benar-benar ada di sana? Terkadang di dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan kita sering bertanya dan meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun, di saat inilah haruslah kita percaya dan datang kepadanya. Di lirik tersebut juga dikatakan, tapi saya merasakan engkau dekat di sekitar saya saat saya berdoa. Lirik ini mau mengatakan bahwa kita dapat merasakan kehadiran Tuhan ketika kita berdoa. Pada malam hari yang sunyi, ketika kita pejamkan mata kita, meredupkan seluruh cahaya, disitulah kita berdoa. Dan di situ kita datang kepadanya dan kita beri kehidupan kita kepada Tuhan. Di saat itu kita tahu bahwa ada secercah harapan yang hadir ke dalam hidup kita. Dan yang terakhir saya akan menceritakan tentang seorang pemuda dengan kapal kecilnya. Jadi pada suatu hari ada sebuah dermaga yang berisikan banyak kapal mahal. Setiap hari para orang kaya pemilik kapal-kapal ini saling menyombongkan fitur-fitur bagus dari kapal mereka. Mereka menyombongkan sound system kapal mereka, kecepatan mesin kapal mereka, dan banyaknya perabotan di dalam kapal mereka. Namun di dermaga yang penuh dengan orang-orang kaya yang sombong itu, ada seorang pemuda yang rendah hati yang memiliki sebuah kapal kecil. Kapal itu tidak seperti kapal-kapal lainnya dan tidak memiliki fitur-fitur yang bagus di dalam kapalnya, seperti kapal-kapal yang lain. Namun pemuda ini memiliki sebuah jangkar yang sangat bagus dan sangat kuat. Sebuah jangkar yang melebihi jangkar-jangkar kapal yang lain. Pada suatu hari sebuah badai besar melanda dermaga tersebut. Tidak ada yang mengerti mengapa badai itu dapat terjadi, tapi badai itu sangatlah kencang sehingga orang-orang hanya dapat mengurung diri di rumah dan berharap badai tersebut cepat berakhir. Keesokan paginya badai tersebut berakhir dan semua pemilik kapal datang ke dermaga untuk mengecek kapal mereka. Dan mereka menemukan kapal mereka telah hilang karena terbawa angin dan ombak yang luar biasa dari badai semalam. Namun ada satu buah kapal yang bertahan, yaitu kapal si pemuda yang rendah hati. Orang-orang bingung kenapa kapal pemuda ini dapat bertahan melalui badai besar semalam. Padahal kan kapalnya adalah kapal yang paling kecil dan paling tidak memiliki fitur apa-apa. Si pemuda pun menjelaskan bahwa yang membedakan kekuatan bertahan kapal miliknya dari kapal-kapal lain tidaklah ditemukan pada kapal itu sendiri, melainkan pada jangkar yang menahan kapal itu. Alasan kapal miliknya bertahan sedangkan kapal-kapal lain tidak adalah karena kapalnya memiliki jangkar yang jauh lebih kuat dibandingkan jangkar kapal-kapal yang lain. Dan Ibrani 6 ayat 19 hingga 20 juga mengatakan pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Teman-teman, di manakah kita meletakkan pengharapan kita hari ini? Apakah kita meletakkannya pada banyaknya uang yang kita miliki? Apakah kita meletakkannya pada relasi dengan manusia yang kita miliki? Apakah kita meletakkannya pada ijazah yang kita miliki, atau kita meletakkannya pada Tuhan yang kita miliki? Setiap dari kita pasti akan mengalami badai di dalam hidup kita, dan jika kita menjadikan hal-hal dunia ini sebagai jangkar dari kehidupan kita, saya yakin hidup kita tidak akan dapat bertahan. Tetapi jika kita mau menjadikan Tuhan sebagai jangkar dari kehidupan kita, saya yakin hidup kita pasti dapat bertahan melewati badai apapun. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan hidup bebas dari badai, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai dan mengokohkan kita dalam melewati setiap badai di dalam hidup kita. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita, karena Dia, hati kita bersukacita kepada nama-Nya yang kudus, kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, bagaimana kita bisa memiliki harapan ketika semua tampak tidak ada harapan? Yang pertama yaitu bersandar pada hadirat Tuhan, dan harus bersandar pada ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus bersandar pada kuasa Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi setiap badai dalam hidup kita, setiap keputusasaan di dalam hidup kita. Dan saya akan mengakhirinya dengan sebuah ayat, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekian dari khotbah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dengan khotbah kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam ketidakputusasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa bersandar kepada Tuhan ketika badai menerpa kita. Jadi sebelum kita mengakhiri khotbah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu bersandar kepadamu. Kami mau bersandar ketika kita diterpa oleh badai yang besar di dalam kehidupan kita ya Tuhan. Dan kita juga mau memilih harapan di dalam keputusasaan kita ya Tuhan. Tuhan tolong berkatilah agar kami bisa menjalani setiap firman-Mu pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sekian khotbah yang saya sampaikan pada hari ini untuk memenuhi ujian praktik agama Kristen. Semoga dengan khotbah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom untuk Boros dan teman-teman. Terima kasih.